Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas bisa pimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Aku suka dan rela bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kefahaman padaku. Amin ya rabbal alamin. Iya, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil silakan angkat tangan ya. Iva, Salma, Nara, Fairuz. Hari ini berangkat semua ya. Siapa? Siti. Siti kenapa? Sakit. Ya, sakit. Ya, hari ini perkenalan terlebih dahulu ya. Belum kenal kan sama Ibu? Perkenalkan, nama Ibu Siti Munadia. Bisa dipanggil dengan Ibu Simun. Ya, hari ini kita belajar apa sih? Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Enggak. Iya, hari ini kita akan belajar mengenai Isra Mi'raj. Kalian tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Tahu. Sebelum lanjut ke pengertiannya, Isra Mi'raj itu biasa diperingati tanggal berapa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan. Isra Mi'raj itu diperingati setiap tanggal 27 Rajab tahunnya 621 Masehi. Nah, pengertian dari Isra Mi'raj. Ada yang tahu nggak Isra itu apa? Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau pengertian Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Nah, di langit pertama Nabi Muhammad ketemu siapa? Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad di langit kedua ketemu siapa? Sana deh. Di langit pertama ya sob. Ulangi. Langit itu Dek 7 bisa apa dek 1 bisa? ketujuh ya? Poinnya ketujuh. Ke-7 bisa. Ada ini mana? Poinnya dek ketujuh nih ya? Nek ke satu. Iya. Apa dek satu nih ketujuh? Kepala 1 bisa. Nomornya apa 7 bisa? Tujuh. Ya wis. Pengertian kita ulangi. Pengertian Mi'raj. Pengertian Mi'raj itu apa? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Nah,
Pada langit ketujuh, Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim. Langit keenam, Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Langit kelima, ketemu Nabi Harun. Sedangkan langit keempat, Nabi Muhammad ketemu Nabi Idris. Langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Langit kedua, Nabi Isa. Dan langit pertama, ketemu Nabi Adam. Nah, itu dia pengertian Isra dan Mi'raj. Ada yang bisa ulangi nggak pengertian Isra itu apa tadi? Ayo siapa? Ada yang tahu nggak? Enggak. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan pengertian Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Nah, itu pengertian Isra sendiri dan Mi'raj sendiri. Kalau pengertian Isra Mi'raj itu apa? Digabung dari Isra itu apa, Mi'raj itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, pengertian Isra Mi'raj adalah kekuasaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, yaitu siapa? Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari, dilanjutkan ke langit ke-7. Nah, itu pengertian Isra Mi'raj. Selanjutnya itu ada latar belakang dari terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Terbelakangnya itu diawali dengan Nabi Muhammad SAW mendapat ujian, yaitu wafatnya pamannya, itu namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan istrinya Khadijah. Wafat secara bersamaan. Jadi kaum muslimin merasa turut berduka atas wafatnya beliau. Sedangkan kaum kafir Quraisy semakin memusuhi Nabi Muhammad. Pada malam harinya Rasulullah didatangi oleh malaikat siapa? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad diajak pergi yang jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjut ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Yang selanjutnya itu peristiwa-peristiwa penting yang dialami Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Peristiwa yang pertama yaitu Nabi Muhammad bertemu dengan jin Ifrit. Nah, peristiwa yang kedua yaitu Nabi Muhammad melihat orang yang memanen hasil panennya secara terus menerus. Hal itu merupakan gambaran sebagai orang-orang yang beramal baik, pahalanya akan digandakan sampai 700 kali. Peristiwa yang kedua tadi apa? Nabi Muhammad melihat orang memanen hasil panennya secara terus menerus. Nah, peristiwa yang ketiga yang dialami Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj adalah mencium bau harum kuburan. Nah, kuburannya siapa yang baunya harum? Ada yang tahu nggak? Kuburannya Masyitoh dan keluarganya. Ada yang tahu nggak kenapa kuburannya tuh harum baunya? Kenapa sih Bu kuburannya Masyitoh dan keluarganya harum? Karena Masyitoh dan keluarganya tetap teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Masyitoh itu wafat karena apa? Karena dibunuh oleh Fir'aun. Ya. Peristiwa yang ketiga tadi apa? Coba ulangi, siapa yang tahu? Peristiwa yang ketiga yaitu Nabi Muhammad mencium bau harum dari kuburan. Kuburannya siapa? Kuburannya Masyitoh dan keluarganya. Nah, peristiwa yang keempat itu Nabi Muhammad melihat gambaran yang dusta dan membicarakan orang lain. Nah, orang yang membicarakan keburukan orang lain itu lidahnya akan dipotong oleh tangan sendiri.
ketika lidahnya tumbuh akan dipotong lagi, ketika lidahnya tumbuh akan dipotong lagi, dan seperti itu sampai seterusnya. Jadi membicarakan keburukan orang lain itu tidak baik. Nah, peristiwa yang dialami Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj yang terakhir adalah Nabi Muhammad melihat malaikat penjaga neraka. Ketika Nabi Muhammad melihat malaikat penjaga neraka itu, wajahnya seram, menakutkan, dan tidak ramah sama sekali. Nah, itu dia peristiwa-peristiwa penting yang dialami Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ada berapa tadi peristiwanya? Ada 5. Yaitu hikmah dari kita mempelajari Isra Mi'raj. Ada yang tahu nggak hikmahnya apa? Manfaatnya apa kita belajar mengenai Isra Mi'raj? Nggak tahu. Nah, yang pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kehendak atas segala sesuatu. Jadi Allah itu menghendaki segala sesuatu. Contohnya, kalian berada di kelas ini, kalian mengikuti pembelajaran hari ini, berarti atas kehendak siapa? Nah, kalau tidak ada kehendak Allah, kalian tidak akan mungkin berada di sini. Nah, yang kedua hikmahnya itu kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Yaitu dengan cara apa kita taatnya? Dengan cara beribadah. Ibadah kita sebagai umat Islam adalah sholat 5 waktu. Nah, hikmah yang ketiga yaitu kita harus mencintai dan bangga kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Kenapa sih Bu kita harus bangga kepada Nabi Muhammad? Ada yang tahu nggak? Karena Nabi Muhammad adalah pemimpin semua umat Islam yang ada di dunia ini. Nah, itu dia hikmah dari belajar Isra Mi'raj. Hikmahnya ada 3. Nah, itu pelajaran mengenai Isra Mi'raj hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita rangkum dulu ya. Kita rangkum agar kalian tetap ingat dari materi Isra Mi'raj hari ini. Kita awali dengan pengertian Isra dan Mi'raj. Tadi pengertian Isra apa? Ayo, siapa yang tahu dan masih ingat? Siapa angkat tangan coba? Tidak tahu? Ya, atau mau menjalankan ini? Perjalanan Nabi dari ke. Nah, sedangkan pengertian Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Nah, pengertian Isra Mi'raj digabung. Tadi kan pengertian Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Sekarang pengertian Isra Mi'raj. Tadi apa pengertian Isra Mi'raj? Ya, diulangi ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperjalankan umatnya. Siapa umatnya? Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari, dilanjut ke langit ke-7. Nah, selanjutnya latar belakang tadi ada wafatnya siapa? Pamannya yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan istrinya namanya Khadijah secara bersamaan. Terus peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad mengalami apa saja? Yang pertama itu bertemu siapa? Jin, Ifrit. Nah, yang kedua ketemu melihat orang yang memanen hasil panennya secara terus-menerus. Nah, yang ketiga mencium bau harum kuburan Masyitoh dan keluarganya. Yang keempat, Nabi Muhammad melihat gambaran yang dusta dan membicarakan keburukan orang lain. Nah, yang terakhir Nabi Muhammad melihat malaikat
dari Isra Miraj. Manfaat dari kita belajar Isra Miraj. Yang pertama apa tadi? Allah itu merupakan maha kendha atas segala sesuatu. Nah, yang kedua itu kita wajib taat kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara beribadah. Nah, yang terakhir hikmah yang terakhir itu harus mencintai dan bangga terhadap Nabi Muhammad. Nah, itu dia pembelajaran Isra Miraj dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.